Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 23 Oktober 2021, saat doa pagi bersama-sama. Puji nama Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada hari ini sampai pada Ezra pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebentar kita akan merenungkan bagian dari pasal ini, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang dan penyertaan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan, juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 9 ini kita belajar bagaimana seorang Ezra yang bukan saja memimpin umatnya keluar, membantu keluar dari tanah Babilonia, dan secara rohani dia memimpin umatnya untuk dekat dan lebih mengenal Tuhan. Dia juga memiliki fokus untuk pembangunan bait suci. Nah, dalam perjalanan semuanya ini ternyata ada tambahan persoalan yang harus dihadapi oleh seorang Ezra. Ezra sebagai seorang ahli Taurat, demikian juga dia seorang pemimpin rohani yang menolong masyarakat Israel khususnya dalam persoalan-persoalan yang terjadi di tengah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemimpin mengarahkan umat berpatokan pada visi dan misi yang didapat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Ezra. Cara menerima dan menyelesaikan persoalan umat menjadi pembeda antara pemimpin satu dengan yang lain. Ezra mendengar laporan bagaimana orang Israel memperistri dari bangsa-bangsa lain. Itu di dalam ayat yang ketiga, maksud saya ayat 1 sampai yang ketiga, merupakan satu penjelasan bagaimana kelakuan dari bangsa Israel. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Alkitab mencatat bahwa orang Israel awam melakukan tindakan dikatakan dalam ayat pertama sebuah kekejian, yakni mengawini perempuan-perempuan Kanaan, Het, Feris, Yebus, Amon, Moab, Mesir, Amori, dan lain sebagainya. Itu didahului oleh para pemimpin-pemimpin mereka, bahkan pemimpin rohani, yakni imam dan para Lewi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mendengar laporan tersebut, Ezra bersedih, ya. Dikatakan bahwa dia mencabut rambut kepala dan janggutnya dan duduk tertegun. Itu melambangkan berduka cita secara rohani yang dialami oleh Ezra. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai 4, kawin campur seperti ini merupakan pelanggaran yang serius. Maka dalam kitab Ezra dikatakan sebuah kekejian. Nah, dalam hal ini yang memberikan contoh
ya adalah para pemuka dan penguasa rakyat Israel. Perkawinan dengan bangsa lain akan menjerumuskan umat Israel kepada penyembahan berhala. Maka hal tersebut sangatlah dilarang dalam hukum Musa. Nah, misi dari Ezra adalah menegakkan peribadatan kepada Tuhan dengan membangun kembali Yerusalem. Namun kenyataan dari bangsa Israel justru mereka menyimpang dari visi itu. Karena apa? Karena mereka mengawini perempuan-perempuan yang bukan seiman. Dan ini membahayakan penyembahan mereka, bukan fokus kepada Tuhan tetapi juga bisa menyembah kepada Allah lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka pentingnya sejak semula umat Tuhan harus merupakan pasangan yang seimbang sepadan. Karena bila tidak demikian, sangat mudah dipengaruhi untuk tidak menyembah kepada Allah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat Israel mendorong Ezra berkabung dan meminta pengampunan dari Tuhan. Dikatakan, lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang terkoyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, dan kataku, ya Allahku, aku mau dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadah mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Itulah doa dari seorang Ezra, mohon pengampunan dari Tuhan oleh karena keberdosaan mereka. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-9 sampai 15 juga tertulis, ya, jelas ungkapan doa yang dipanjatkan Ezra yang mewakili bangsanya kepada Tuhan yang seharusnya disembah, satu-satunya sesembahan mereka. Di awal doanya secara pribadi Ezra mengakui kesalahan bangsanya. Semisal di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, aku malu dan mendapat cela dosa yang telah menumpuk dan membumbung ke langit. Ya. Pengakuan pribadi dilanjutkan dengan pengakuan secara bersama-sama seperti dosa dan kesalahan kami. Ada kata ganti orang pertama jamak, yakni kami. Itu menunjukkan kepada seluruh bangsa Israel. Nah, secara pribadi Ezra mengakui kesalahan umat, kemudian mengajak umat melihat betapa seriusnya perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, doa pengakuan Ezra ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, juga mengajar bangsa buangan itu, ya, dan memurnikan semangat pembaruan mereka untuk kembali memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada mereka keluar dari tanah Babilonia dan kembali ke tanah perjanjian. Nah, Ezra mengajarkan kita berpikir dari sudut pandang kebenaran dan kesucian Tuhan. Sebelum bertindak, seharusnya seorang pemimpin memikirkan resiko dan dampak yang akan diterima oleh rakyatnya. Nah, di dalam Alkitab Ezra pasal 9 ini memberikan penjelasan bahwa pemimpin-pemimpin Israel yang lebih dahulu melakukan tindakan yang keji di hadapan Tuhan dengan mengawini baik diri mereka maupun juga anak laki-laki mereka dengan perempuan-perempuan yang tidak seiman. Pemimpin-pemimpin mereka melakukan itu dan menjadi contoh yang tidak baik, sehingga rakyat menjadi ikut dan meniru perilaku yang buruk.
Dan bahayanya ketika para pemimpin sudah melakukan hal itu, dalam hal rohani penyembahannya pun akan terpengaruh. Dan ini sudah menjadi hal yang sebelumnya nenek moyang mereka sudah lakukan itu. Sehingga Ezra mengerti bahwa ini merupakan satu bahaya yang besar dalam kehidupan rohani bangsa Israel. Nah, jika seorang pemimpin telah melakukan kesalahan, sepatutnya ia berani meminta maaf di hadapan rakyatnya, bukan berusaha menutupi segala kesalahannya dengan pencitraan. Ya, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan segenap bangsa adalah awal dari penyelesaian persoalan. Itulah yang dilakukan Ezra untuk membawa pemimpin-pemimpin Israel untuk mereka bertobat di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahannya dan meninggalkan semua dosa-dosa yang diperbuat dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau seorang pemimpin yang buruk saja berdampak buruk bagi rakyatnya, demikian juga kalau seorang pemimpin yang mengarahkan sesuatu yang baik, harapannya adalah membawa rakyatnya untuk ikut melakukan tindakan yang baik. Kalau tindakan yang buruk itu sangat mudah ya mempengaruhi, tetapi tindakan yang baik kenyataannya lebih sulit mempengaruhi. Karena memang dasarnya natur tubuh kita adalah orang berdosa, sehingga memungkinkan yang buruk itu lebih mudah daripada yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga disebut imamat rajani, bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah. Dan setiap kita juga dianugerahkan Roh Kudus. Artinya setiap orang Kristen adalah pemimpin bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Karena itu mari kita memiliki sikap yang baik, pola pikir, tutur kata, tingkah laku yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dialah yang disebut anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah tentu saja ini menjadi satu predikat bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, karena kita lahir dari Allah, maka apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Sehingga hidup kita boleh memberikan dampak yang positif, dampak yang baik. Maka Tuhan Yesus beri julukan pada orang Kristen, garam dan terang. Memberi manfaat yang baik bagi dunia. Karena dunia ini membutuhkan hal itu. Siapa yang diberikan tugas? Yang diberikan tugas adalah kita. Maka kita semua adalah pemimpin-pemimpin rohani bagi dunia yang tersesat. Sehingga mereka pun boleh menemukan jalan keselamatan. Tuhan tidak memberikan kepercayaan kepada yang lain, tetapi Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita yang dipercaya ini, mari kita gunakan apa yang dipercayakan Tuhan dengan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, maka Tuhan yang akan menarik orang-orang itu datang pada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berjanji, apabila anak manusia ditinggikan, maka aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kalau Tuhan percayakan kami dengan Roh Kudus, dengan maksud supaya kami boleh menjadi berkat bagi dunia, memimpin orang-orang tersesat masuk dalam terang ajaib di dalam Kristus. Itulah yang menjadi berkat buat setiap umat yang dipilih oleh Tuhan, juga secara khusus umat perjanjian baru, kami semua sebagai gerejamu. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan, Kau mampukan untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.